Kemudian kalau selain manusia, ini masih dalam judul kita, selain manusia kita disuruh selalu berkasih sayang juga pada hewan-hewan misalnya. Nah ini perlu difahami ya, menyayangi hewan bukan berarti harus memeliharanya. Jangan difahami oh menyayangi hewan berarti kita sekarang pulang dari sini terus kita sibuk di rumah kita penuh dengan segala jenis hewan yang kita pelihara. Bukan sedang membahas masalah pemeliharaan hewan. Menyayangi bukan memelihara. Menyayangi artinya tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya. Memberikan haknya hewan-hewan tersebut sebagaimana dalil yang akan kita bacakan sebentar lagi insyaallah. Misalnya kita temukan hewan yang kehausan, yang kelaparan, lalu kita berikan kepada hewan tersebut kebutuhannya misalnya, tanpa harus memeliharanya. Nah itu yang dimaksud dengan menyayangi. Jadi saya ulangi lagi, bukan menyayangi dengan cara memelihara. Karena kalau memelihara itu berapa banyak yang akan kita pelihara? Seekor kucing kah? Atau 10 ekor kucing atau 100 ekor kucing misalnya. Yang benar adalah kita menyayangi dengan cara memberikan perhatian. Kita misalnya lihat di pinggir jalan ada seekor kucing lagi mencari induknya misalnya. Kemudian kita lihat dari kejauhan ada induk kucing mungkin yang tidak dijangkau oleh mata anak kucing ini. Kita kemudian bawa mendekatkan si anak tadi kepada ibunya misalnya. Atau kita temukan ada hewan yang kelihatan misalnya hewan itu haus, lapar, lalu kita berikan makanan. Nah, itu yang dimaksud dengan menyayangi di sini. Itu yang dimaksud dengan menyayangi di sini. Dan ini juga ada batasan dalam menyayangi hewan. Kalau hewan-hewan itu dasarnya dibolehkan untuk dibunuh. Ya. Ada hewan yang boleh untuk dibunuh. Ya. Beda hewan yang disembelih ya. Dibunuh ini berarti memang dimatikan tanpa harus dimakan gitu ya. Karena itu nanti akan ada hewan-hewan tersendiri berhubungan dengan masalah ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang berhubungan dengan 5 jenis hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami. Dalam riwayat lain dikatakan wal hillah. Maksudnya adalah 5 jenis hewan semuanya adalah hewan-hewan yang berbahaya, hewan buruk yang harusnya dibunuh, baik atau termasuk di wilayah haram. Wilayah haram itu kayak Mekah, Madinah. Itu kan kalau dalam hadis tentang kemuliaan 2 wilayah ini nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh dicabut pohonnya. Tetapi ada pengecualian 5 jenis hewan ini. Kata Nabi SAW yang pertama adalah al-ghurab. Dan ghurab itu maksudnya burung gagak. Ya. Kemudian yang kedua wal-hida'ah. Ya. Ini adalah burung Raja Wali. Kalau terjemahan kita. Yang ketiga wal-aqrab. Kalajengking. Yang keempat wal-fa'rah. Tikus. Kemudian wal kalbul aqur. Yang kelima adalah anjing yang ganas, suka menyerang. Orang tidak buat salah pun selalu diganggu. Nah itu hadis ini riwayat Bukhari. Ini hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Dalam riwayat lain tentang masalah cicak. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang membunuh cicak itu maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Nah, tentu banyak jabaran para ulama tentang kenapa, gitu kan. Tapi yang jelas tanpa ada bahasan kenapa pun kita sebagai seorang muslim menjalankan saja. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya sebuah cambuk khusus untuk membunuh cicak misalnya. Nah itu yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan tentang masalah ular. Ya. Ular pun dianjurkan untuk dibunuh. Hanya saja ada tata caranya. Ada tata caranya. Ya.
kalau ular itu masuk ke dalam rumah, maka dalam hadis disebutkan dianjurkan agar setiap orang di antara kita memerintahkan dia dulu untuk pergi. Mengatakan keluarlah dari rumah ini. Karena kadang-kadang jin itu menjelma menjadi ular. Jadi dengan kita bahasakan pergilah, maka berarti dia golongan jin yang disuruh pergi, dia akan keluar dari rumah. Tapi kalau tidak, dia tidak mau keluar, berarti memang dia murni hewan, dan di saat itu kita bisa minta tolong siapa yang bisa mengambilnya, tapi kalau dia berbahaya maka boleh dibunuh, gitu ya. Nah, ini pengecualian. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membaca apa yang ditulis oleh penulis di sini berhubungan dengan masalah menyayangi hewan. Saya berharap tadi poin-poin ini sudah bisa difahami ya dalam pembukaan kita tadi. Jadi menyayangi berarti tidak menyakiti, ya, tidak mengganggu, dan memberikan apa yang merupakan kebutuhan dia tanpa bicara masalah memelihara. Karena sebagian orang salah faham dengan masalah ini ya. Mereka memelihara, akhirnya malah mengganggu hewan tersebut, membatasi ya, gerak-geriknya. Bahkan kadang-kadang sampai menyiksa, sebagaimana akan kita jelaskan ya, hadisnya tentang masalah bahayanya menyiksa hewan itu. Ada larangan keras dari Nabi SAW. Jadi lebih aman untuk tidak memelihara hewan, gitu kan. Kalaupun ada hewan yang harus dipelihara, maka itu namanya hewan ternak. Hewan ternak itu misalnya sapi, unta, kambing, ayam, itu pun karena memang untuk kebutuhan atau untuk bisnis, ya dibisniskan misalnya. Karena kita ada Idul Adha, ya. Ada juga kebutuhan orang untuk ya bisnis misalnya kayak tambak untuk ikan misalnya ya. Atau kalau ada orang dia menghiasi rumahnya dengan akuarium ikan dan dibuat yang bagus ikan itu, mungkin masih ada pendapat-pendapat yang membolehkan masalah itu. Ya. Tapi kalau sampai hewan itu yang mengotori rumah, najis, ya, dan segala macam, apalagi hewan yang dasarnya dilarang untuk dipelihara dalam rumah seperti anjing misalnya, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan salah satu rumah yang tidak dimasuki malaikat selain rumah yang ada patungnya adalah yang ada anjingnya. Ya. Maka kita alihkan saja. Ya. Tidak perlu harus memelihara hewan ini. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita temukan ada seekor anjing di luar rumah, walaupun dia tidak boleh dipelihara di rumah, dia kehausan, terus kita memberikan minum, itu tidak ada masalah, itu ada pahalanya. Karena kan masuk dalam masalah menyayanginya. Ya. Kecuali tadi hewan-hewan yang disuruh bunuh ya. Disuruh bunuh itu ada pengecualian. Itu tidak perlu kita memberikan makan dan minum seperti orang sengaja memberikan makan dan minum tikus misalnya. Karena tikus disuruh bunuh. Ya. Atau tadi Raja Wali, burung gagak, ya, kalajengking. Ya, ini semua tidak boleh dipelihara. Secara mutlak dan memang harusnya dibunuh. Tidak perlu juga kita berbagi makanan, gitu kan? Cuma ada batasannya ya. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap keadaan kalian. Termasuk kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Jadi nggak boleh misalnya tikus itu dimasukkan dalam perangkat, habis itu disiramin air panas misalnya. Misal contoh, oh tikus ini banyak merusak furniture saya nih, digebukin, gitu kan? Nggak, kalau dia dipukul untuk membuat dia mati, oke. Tapi kalau karena dendam marah, nggak boleh. Ya, seperti itu gambarannya. Baik, kita akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis ini di halaman 32, masalah amalan ke-11 pelebur dosa-dosa, yaitu menyayangi binatang. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi ishtadda alaihi al-'atash, fanazala bi'ran fashariba minha,
ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذي كبد رطبة أجر. Terjemahannya, pada saat seseorang sedang berjalan, tadi saya berharap kalau saya baca bahasa Arabnya tetap Bapak Ibu perhatikan ya, bisa dilihat tata cara bacanya gitu. Pada saat seseorang berjalan, kata Nabi SAW, dia merasa kehausan. Ini kisah tentang orang sebelum kita. Nabi SAW gambarkan ada seseorang pernah berjalan, dia kehausan, lalu dia turun ke sumur untuk mengambil minum. Tak kala dia keluar dan melihat seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka dia berkata, anjing ini mengalami seperti yang ku alami, maksudnya haus juga. Lalu dia memenuhi sepatunya dengan air dan mengangkatnya dengan mulutnya, maksudnya dia mencopot satu sepatunya, dia turun ke sumur, diisi air karena wadah yang paling mudah pada saat itu karena belum ada juga wadah di sumur itu tidak ada wadah untuk bisa mengambil air dengan timba atau yang sejenisnya, maka dia mencopot sepatunya, diisi air lalu dia gigit dengan mulutnya. Maksudnya adalah untuk naik ke dinding dari bawah sumur ke atas sumur itu dia harus menjamah dinding sumur dengan kedua tangan dan kedua kakinya, maka dia butuh menggigit sepatu itu yang ada isi airnya untuk dibawa ke atas gitu. Lalu ia naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala atas kebaikan kita terhadap binatang? Maka Nabi SAW menjawab, pada setiap hati yang masih basah ada pahala. Maksudnya hewan-hewan yang hidup begini pun bukan benda mati, ada pahalanya. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya, tanda kutip. Makna potongan hadis ini adalah maksudnya Allah menerima amalnya. Tadi dia sedekah dengan air kepada anjing tersebut, memberi pahala dan mengampuni dosa-dosanya karena kebaikan pada hewan tadi. Kalimat tanda kutip setiap hati yang masih basah dari hadis. Karena pada saat sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dari hewan-hewan? Kata Nabi SAW, di setiap hati yang basah ada pahala. Maksudnya adalah setiap binatang yang masih hidup. Binatang hidup disebut dengan berhati basah karena kalau mati hati dan tubuhnya mengering. Itu maknanya. Dari hadis ini juga teman-teman sekalian kita bisa coba ambil faedah dulu dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah bagaimana pentingnya setiap orang menanamkan rasa sayang dalam hatinya. Yang dia dahulukan, dia penuhi hatinya dengan rasa sayang, rasa kasihan, rasa peduli. Ya. Semua itu masuk dalam satu kata, cinta sosial, suka berbagi, dermawan. Ya. Bahkan sampai kepada hewan. Jadi kalau hewan saja kita bisa dapat pahala seperti ini, bagaimana dengan manusia? Sungguh saya tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya hati seseorang pada saat dia lihat ada seorang yang fakir, yang miskin, mengulurkan tangan, minta, dia masih bisa lewatkan kendaraannya tanpa memberi. Mungkin orang itu haus, orang itu lapar, apalagi membawa anak. Seringkali ada bisikan syaitan, dia pura-pura, dia bohong, anak pinjaman, ini waswas syaitan. Tugas kita, kalau di depan mata kesempatan beramal soleh, eksekusi, langsung dijalankan. Semua bisikan yang menghalangi untuk perbuatan baik itu syaitan, dan syaitan musuh nyata, gak boleh diikuti. Kasih saja. Nanti dia bohong Ustaz, itu urusan dia sama Tuhannya. Innamal a'malu binniyat.
Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya. Niat kita sedekah, Allah akan balas pahala. Niat dia menipu, Allah punya cara menghukumnya. Kita tidak diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi penilai, pengawas untuk orang lain. Ini sudah kita bahas. Kita jalankan tugas kita. Udah begitu aja. Dan selalu jadi baik aja. Bahkan pada orang yang berbuat jahat sama kita sekalipun. Kita akan dibalas oleh Allah SWT dengan niat kita mau berbuat baik pada orang itu. Dia akan dibalas dengan niat jahatnya. Ibu dan bapak tidak usah khawatir, oh saya kalau tidak balas dendam nanti enak benar dia. Enggak, bukan tugas kita membalas. Tuhannya akan balas. Kalau kita apa sih? Kemampuan kita telapak tangan kecil, nampar dia. Enggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau Allah yang hukum, Allah bisa datangkan penyakit yang berat buat dia. Allah bisa bangkrutkan usahanya, biarkan Tuhannya. Dan kalau kita tidak mengambil satu keputusan yang membalas dia, maka kita akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah. Jadi pekah dalam masalah-masalah seperti ini bagian daripada keimanan dan panduan Islam. Itu pelajaran. Ini saya akan bacakan di bab adabnya. Ada adab terhadap hewan. Ada adab terhadap hewan ya. Di halaman 211 saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab-adab berikut ini. Ini adab kepada hewan menurut Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Karena Rasulullah SAW bersabda, fi kulli dhati kabidin harrati ajr. Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terhadap pahala dengan berbuat baik padanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga hadis man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak dibelas kasihi. Hadis Bukhari juga. Kemudian kata Nabi SAW hadis selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis Bukhari Muslim. Ini poin pertama. Memberikan makan dan minum hewan yang lapar. Adab yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabat yang menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Jadi pernah ada sahabat sengaja taruh burung untuk jadikan latihan memanah, sasaran memanah. Beda kalau kita burung lagi terbang, kita berburu untuk dimakan, itu boleh. Tapi kalau ditaruh, diikat, jadi sasaran panah, enggak boleh. Kata Nabi SAW, la'anallahu man ittakhadha syai'in fihi ruhun gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Manusia sengaja ditaruh, pasti sasaran, tak boleh. Beliau juga hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Ya, seperti di Spanyol yang biasa sengaja dilemparin, disiksa, jadikan sebagai bahan tontonan, itu tidak boleh. Ya. Dalam Islam kita bicara ya. Karena beliau SAW bersabda, man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anak-anaknya kepadanya. Jadi pernah ada satu induk burung di hadapan Nabi lewat. Burung itu kayak sedang bukan berkicau saja, tapi kayak lagi berkeluh kesah, lagi kayak nyari. Kita kan kadang-kadang sebagai manusia walaupun tidak paham bahasa hewan, kita tahu kucing itu atau burung itu kayak sedang mengeluh sesuatu, ya. Ternyata Nabi SAW menangkap burung ini sedang kehilangan anaknya. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kembalikan, siapa yang telah memisahkan induk burung ini sama anaknya, kembalikan anaknya. Ya. Beliau juga mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh seorang sahabat. Hadis ini riwayat Bukhari. Ada riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu kita renungi bersama-sama.
di poin tentang masalah memberi makan, berkasih sayang dengan hewan. Kata Nabi SAW, "Idza sirtum fi ardi hasbatin fa'utud dawabi fa'utud dawabba hadzaha. Wa idza sirtum fi ardi majdabatin fanju 'alaiha." Artinya, hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan hadis dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, apabila kalian melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tunggangan haknya. Mampir di situ sejenak, biarkan dia makan, biarkan dia minum, kemudian baru lanjutkan perjalanan. Dan apabila kalian berada di tanah yang tandus, percepatlah perjalanan. Supaya jangan hewan itu haus, nanti butuh tidak ada air. Percepat perjalanan. Juga dalam sebuah hadis, ya, ini hadis sahih tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Beliau bisa memahami bahasa hewan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, "Fadakhala حائطا لرجل الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه." Satu hari pernah Nabi SAW masuk ke dalam satu perkebunan milik orang Ansar, perkebunan kurma. Kemudian Nabi SAW melihat seekor unta. Yang unta itu pada saat melihat Nabi SAW tiba-tiba bersuara seperti ngomong dengan Nabi dan melinangkan air mata. Untanya nangis, gitu kan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati unta tadi, kemudian mengusap bagian belakang kepalanya, dan akhirnya unta itu pun diam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Man rabbu hadzal jamal, liman hadzal jamal. Siapa pemilik unta ini? Ya. Maka faja'a fatan minal ansari faqal. Datanglah seorang anak muda dari Ansar seraya berkata, "Li ya Rasulullah, unta ini milikku, wahai Rasulullah." Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakakallahu iyaha." Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terhadap hewan ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Yang membuat hewan ini jadi milikmu adalah Allah. Kenapa kau tidak bertakwa sama Allah? Maksudnya takut kepada Allah, ya, terhadap hewan ini. Kata Nabi SAW, "Fa'innahu syaka ilayya annahu tuji'uhu wa tudaibuhu." Sesungguhnya hewan ini mengeluh, annaka tuji'uhu, bahwasanya engkau, ya, memukulnya atau membuatnya kelaparan, maaf. Dan juga tud'ibuhu. Tud'ibuhu ini maksudnya membuatnya lelah. Di sini kita bisa dalam riwayat ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menegur pemilik unta tadi karena terlalu membebankan di luar kapasitasnya dan menyiksa hewan itu. Menyiksa hewan itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, semua nanti akan ada hisabnya pada hari kiamat. Hati-hati. Termasuk dari hewan-hewan ini, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang sengaja memikulkan di atas untanya barang-barang di atas kemampuannya. Kelihatan sekali ini bebannya berat, gitu kan, di atas unta. Maka Umar memukul pemilik unta tersebut sebagai hukuman. Dan beliau mengatakan, mengapa kamu mengangkut barang di atas untamu sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Jadi Umar sebagai pemimpin itu menghukum. Pernah dengar sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu? Pernah dengar nama ini? Ya. Abu Darda ini punya seekor unta, dia kasih nama Dimun. Ya. Dia pernah bilang pada saat beliau mau meninggal, dia bicara sama untanya. Abu Darda bilang sama untanya, "Wahai Dimun,
jangan kau mengadukanku besok di hari kiamat di sisi Rabbku. Aku tidak pernah membebanimu kecuali apa yang kamu mampu saja. Ini athar sahih. Dia bicara sama hewannya, jangan sampai nanti kamu hari kiamat tuntut aku di depan Allah. Apalagi manusia, kita bisa bayangkan ya kalau muamalah mereka sama hewan begini, bagaimana dengan manusia? Bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan manusia? Nah ini poin perlu digarisbawahi. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan tentang menenangkannya ketika hendak menyembelih ataupun membunuhnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah memerintahkan dan mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Dan kalau seandainya kalian harus menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yurih ahadukum dzabihatahu wal yuhidda syafratah. Seseorang di antara kalian hendaklah menenangkan sembelihannya, dibawa dengan baik-baik, ditidurkan dengan baik-baik, ya, kemudian baru disembelih. Dan hendaklah ia menajamkan mata pisaunya, diasah supaya nanti pada saat dipotong lehernya itu tidak membuatnya kesakitan karena tumpulnya pisau itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, ya, beliau menyebutkan tentang tidak boleh menyiksa, dan ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya tentang wanita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kena menyiksa seekor kucing sampai mati. Yang kelima, beliau menyebutkan tentang boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, ya, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain. Lalu beliau menyebutkan tadi hadis khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram. 5 hewan yang fasik atau yang mengganggu yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, di Mekah Madinah atau di luar Mekah dan Madinah. Lalu beliau sebutkan al-hayyatu, ular. Sudah kita rincikan tadi kalau ular ada hukumnya, ya. Kemudian al-ghurabul abqa, burung gagak yang putih punggungnya dan perutnya. Kemudian wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, anjing buas. Wal hudaya atau raja wali. Tadi sudah kita tambahkan ada kalajengking dan ada cecak, berarti 7 hewan. Dan subhanallah sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang mimpi, dia misalnya istikharah mau menikah sama seseorang, dia mau paralisi sama seseorang, kemudian dalam mimpi dia melihat hewan-hewan ini, itu menandakan yang akan dia menikah dengannya atau paralisi ini orang yang buruk. Dia mimpi tikus, dia mimpi ular, gitu-gitu, ya. Atau ada orang kena sihir. Nah, sering kali mimpinya hewan-hewan ini, karena hewan ini disebutkan dengan fawasik atau fasik, hewan-hewan yang buruk. Kenapa Allah ciptakan? Ya sebagai bentuk ujian bagi manusia. Kemudian yang keenam, ya, boleh memberikan cap dengan besi pada telinga hewan ternak untuk maslahat. Kan biasanya ada orang pakai besi panas, ya, cap. Nah, cap ini hanya boleh pada hewan ternak saja, ya. Karena Nabi SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah, supaya ditahu bedaan antara unta ini sama unta yang lain. Jadi zaman dulu itu ada orang yang menyumbang sedekahnya dalam bentuk hewan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang kan wakaf mobil, nah gitu. Nah, orang dulu kasih unta. Unta itu bisa dipakai untuk berperang, bisa dipakai untuk orang miskin, bisa diternak, diperbanyak, nanti baru disembeli dimakankan orang miskin, gitu-gitulah. Nah, khusus unta sedekah Nabi SAW cap di bagian kupingnya supaya bisa ada beda antara dia sama hewan-hewan lain, ya. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak, unta, kambing dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya diberikan cap dari besi panas, maka beliau mengatakan, la'anallahu man wasama hadha fi wajhi. Semoga Allah melaknat atau mengutuk orang yang telah memberikan tanda dari besi panas di wajah hewan keledai ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh, kita dianjurkan untuk mengenal hak Allah pada hewan.
yaitu menunaikan zakatnya. Ada zakat hewan ya. Kalau unta per 5 ekor. Kalau bertahan 1 tahun ada zakat jenis hewan juga. Kalau sapi 30 ekor. Kalau kambing kelipatan 40. Nah ini kalau para peternak biasanya ada di bab zakat. Dan di buku ini lengkap dibahas tentang masalah zakat hewan itu selain zakat harta gitu. Yang kedelapan kata beliau adabnya adalah tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat hadis Nabi SAW, al-khairu li thalath, kuda itu ada 3 macam. Lirajulin ajr, ada kuda yang bagi pemiliknya menjadi sumber pahala. Walirajulin sitr, kuda yang bagi pemiliknya menjadi penutup atas kebutuhannya. Wa ala rajulin wizrun, dan bagi seseorang bisa menjadi sumber dosa. Lalu beliau rincikan, farajulun rabataha fi sabilillah fa'atala laha fi marjin aw rawda fama asabat fi tiyaliha dzalika minal marji aw ar-rawdati kanat lahu hasanat. Kalau golongan pertama yang mana kuda itu menjadi sumber pahala bagi pemiliknya adalah seseorang yang menambat kudanya di jalan Allah. Dia persiapkan, dia rawat untuk berperang di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun, karena kan ditambat, dipelihara, ditaruh. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu di kandangnya, rumput, ya, tanaman-tanaman, oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebaikan. Jadi dari makanan kudanya saja dapat pahala gitu. Walau annaha qata'at tiyaluha fastannat syarafan aw syarafaini kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu. Dan seandainya talinya yang dipakai ikat kuda itu putus, kemudian dia pun melarikan diri, mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak-jejak kakinya kuda tadi dan kotoran-kotorannya yang jatuh menjadi pahala bagi pemilik kuda tadi. Karena dia niatnya asalnya kudanya ini untuk di jalan Allah gitu. Walau annaha marrat binahrin fasharibat walam yurid an yasqiyaha kana dzalika lahu hasanatin wa hiya lidzalika ar-rajulu ajr. Dan kalau seandainya kuda itu mampir, ya, kemudian dia minum di sebuah sungai, maka secara otomatis ya, juga akan menjadi sumber pahala bagi pemiliknya, walaupun dia tadinya tidak niat untuk memberinya minum. Maksudnya kebetulan kuda itu lepas, lalu kemudian dicari-cari, tapi dia sedang minum di satu sumber air, minumnya pun itu pahala bagi pemiliknya, karena dasarnya dari awal dia niatkan untuk di jalan Allah gitu. Kemudian dikatakan, warajulun rabataha taganniyan wa ta'affufan walam yansa haqqallah fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lahu sitrun. Golongan kedua, kuda yang diikat karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Dia bekerja dan dia cari rezeki dari kuda itu, dan dia tidak lupa akan haknya Allah pada leher ataupun punggung unta itu. Maksudnya dikasih makan dan minum, lehernya tidak kehausan dan juga tidak lapar, serta punggungnya tidak ditunggangi sesuatu yang di luar kapasitasnya. Maka kuda itu ya, akan menjadi sitr, akan menjadi pemenuh kebutuhan dia. Dan yang ketiga, warajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli Islam fahiya alaihi wazr atau wizr. Dan kuda yang ketiga adalah seseorang yang menambat hanya untuk berbangga diri, pamer-pamer, riya, dan memerangi umat Islam, maka itu akan menjadi sumber dosa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ada kurang lebih 8 adab terhadap hewan. Ya, ada 8 terhadap hewan gitu ya.
Juga perlu kita tambahkan di sini di poin atau tambahan yang lain selain Syekh Abu Bakar Jazair, ada sebuah hadis yang menarik juga untuk dibacakan, riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, irkabu hadhihi dawabba salimatan wa aitadi'uha salima wa la tattakhiduha karasi. Naikilah atau tunggangi binatang itu dalam keadaan baik. Tidak memukulnya, tidak sengaja loncat dengan kasar di atasnya. Naikin dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, biarkan ia dalam keadaan baik. Tenang maksudnya. Biasa aja, jangan kamu jadikan dia sebagai kursi. Maksudnya, kata para ulama adalah, dilarang seseorang sengaja duduk berlama-lama di punggung binatang tunggangannya hanya untuk bincang-bincang sama temannya saja. Sementara hewan itu berdiri, ya, menanggung beban di atas punggungnya. Ya, begitu luar biasa perhatian Islam, ya. Berbeda kalau seandainya dia sedang ada hajat, misalnya dia lagi berperang, dia lagi pergi ke satu tempat, lagi perjalanan jauh, itu lain. Atau misalnya dia sedang haji. Ya, kalau lagi haji zaman dulu orang menunggangi unta, wukuf di Arafah, Nabi SAW di atas untanya. Diambil dari kitab Faidul Qadir, jilid 1 halaman 611. Mar'i al-Hambali rahimahullah berkata, pemilik binatang wajib memberikan makan dan minumannya. Jika dia tidak mau memberinya, dipaksa oleh penguasa untuk memberinya. Ini hukum syar'inya. Kalau ada orang punya pelihara hewan tapi tidak mau dikasih makan, penguasa boleh turun tangan, paksa dia untuk memberikan makanan. Ya. Apabila dia tetap menolak atau sudah tidak mampu lagi memberi hak binatang, ia dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya jika hewan tersebut termasuk yang halal dagingnya. Diharamkan baginya mengutuk binatang, mengatakan sial kamu, nggak boleh membahasakan itu ke hewannya. Termasuk ini nggak boleh kita bahasakan ke rezeki yang Allah berikan, ya, ke pasangan hidup, ke anak, ke rumah, ke pakaian, ke peralatan, gitu ya. Ada orang kena jengkel sama seseorang, handphonenya jadi pelampiasan. Apa hubungannya handphone? Salahnya apa? Ya. Membebarinya dengan sesuatu yang memberatkan, memeras susunya sampai memudaratkan anaknya, memukul dan memberi cap pada wajahnya. Diharamkan pula menyembelinya apabila tidak untuk dimakan, hanya untuk dijadikan bahan mainan aja, sembeli dibuang aja. Ya, itu semua hukumnya tidak boleh. Itu dibahas oleh para ulama fikih. Ada lagi yang lebih sensitif. Ibnu As-Subki rahimahullah berkata, ketika menyebutkan tentang tukang bangunan yang biasa menembok dengan tanah dan semisalnya. Ya. Beliau mengatakan termasuk kewajiban tukang bangunan ialah tidak menembok suatu tempat kecuali setelah memeriksanya. Apakah ada binatang atau tidak. Engkau sering melihat kebanyakan pekerja bangunan itu terburu-buru menembok. Terkadang mengenai sesuatu yang tidak boleh dibunuh kecuali untuk dimakan. Seperti burung kecil dan semisalnya. Dia membunuh binatang itu dan memasukkannya ke dalam lumpur tembok. Dan dengan demikian ia telah berkhianat kepada Allah dari sisi binatang tersebut. Ini sensitif sekali bahasanya gitu. Yang terakhir adalah perkataan Syekh Abu Ali bin Rahal. Beliau berkata, terjemahnya langsung saja, apa yang disebutkan tentang bolehnya mengurung burung dan semisalnya hanyalah apabila tidak ada bentuk menyiksa, membuat lapar dan haus meski tanpa sengaja, atau mengurungnya dengan burung lain yang akan mematuk kepala burung yang sekandang, seperti yang dilakukan oleh ayam-ayam jantan apabila berada di kurungan, sebagaimana mematuk yang lain, ya, sebagai mematuk yang lain, sampai terkadang yang dipatuk itu mati. Ini semua menurut kesepakatan ulama adalah haram. Jadi sengaja mengurung hewan satu jenis, burung sama burung, ayam sama ayam, tapi ini selalu yang satu tersiksa terus oleh temannya, itu nggak boleh. Itu aja hukumnya haram. Ya, dan itu dikatakan disepakati oleh para ulama. Nah, ini bahasanya luar biasa gitu ya, berhubungan dengan masalah hewan. Dan sampai sini bahasan kita insya Allah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.